material teknik elektro kelas A yang akan mendemokan alat kami yang berjudul tempat sampah otomatis. Nah, di video ini kami akan menjelaskan 3 outline, yaitu yang pertama analisis material, yang kedua yaitu rangkaian dan komponen alat dari tempat sampah otomatis ini, yang ketiga adalah cara kerja dari tempat sampah otomatis. Nah, sebelum kami menjelaskannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dari saya yaitu perkenalkan, nama saya Dapak Ekudinova dengan NIM 04211015 dari Teknik Elektro ITK angkatan 2021. Selanjutnya. Ya baik, perkenalkan saya Esa Aditya Ramadan, NIM 04211023 dari Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Kalimantan angkatan 21. Halo guys, perkenalkan saya Anissa Fatimah Tuzahra dengan NIM 04211009 dari Prodi Teknik Elektro Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2021. Saya Muhammad Malik Mulki dengan NIM 04211053 dari Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2021. Halo guys, saya Dewi Jana Rahman NIM 04211017 dari Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2021. Nah, jadi itu guys, anggota-anggota kelompok yang ada di kelompok 5 material elektro A. Jadi kalian tahu siapa aja kan orang-orang ini, sudah kenal kan? Nah, jadi kita akan masuk ke outline pertama, yaitu komponen dan rangkaian alat dari tempat sampah otomatis ini, yang akan dijelaskan oleh teman saya Dendi. Silakan. Oke guys, kita masuk di outline yang pertama, yaitu komponen dan rangkaian alat. Komponen yang kita gunakan yaitu Arduino Uno R3, lalu ada sensor ultrasonic HCSR 04, dan yang terakhir ada motor servo SG90. Nah, rangkaian alat ini kita gunakan menggunakan Arduino R3 yang telah diprogram dan dihubungkan dengan breadboard dan kabel dampak. Nah, jadi itu guys, di outline pertama yang isinya rangkaian dan komponen alat dari tempat sampah otomatis ini. Jadi kalian tahu kan rangkaian dari komponen alat yang ada di tempat sampah otomatis ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke outline kedua, yaitu analisis material yang akan dijelaskan oleh Mulki dan Esa. Silakan. Oke, sekarang kita masuk ke outline yang kedua. Nah, udah dijelaskan pada outline pertama, yaitu material-material apa saja ini kami gunakan. Yang pertama ada motor servo SG90. Motor servo SG90 ini terdiri dari motor DC, rangkaian gear, dan potensiometer yang berfungsi sebagai pengatur putaran dari motor servo. Nah, untuk sudut dari motor servo ini diatur berdasarkan program yang dikirimkan melalui kaki sinyal dari motor servo. Nah, itu dia analisis material yang pertama. Oke, masuk ke material yang kedua, yaitu sensor ultrasonic HCSR 04. Nah, sensor ultrasonic HCSR 04 ini memiliki jangkauan minimal 2 cm hingga 400 cm dan memiliki nilai akurasi sebesar 3 mm. Nah, sensor ultrasonic HCSR 04 ini memiliki 3 modul. Yang pertama ada transmitter atau pengirim, Yang kedua, ada receiver atau penerima, dan yang ketiga ada controller atau control circuit. Nah, itu dia analisis material yang kedua. Nah, lanjut ke material yang ketiga. Oke, untuk analisis material yang ketiga ini ada Arduino Uno R3, yang dimana Arduino Uno R3 ini merupakan papan microcontroller yang berbasis pada ATmega 328 yang memiliki 14 pin digital input atau output, yang dimana 6 pin dapat digunakan sebagai output pulse width modulation atau PMW, 6 input analog, clock speed 16 MHz, kabel USB, jack listrik header ICS 04, dan tombol reset. Papan microcontroller ini menggunakan daya yang dapat dihubungkan melalui komputer dengan dihubungkan melalui kabel USB atau daya eksternal yang dihubungkan dengan adaptor AC/DC atau baterai. Ya, mungkin itu saja tadi analisis material yang merupakan outline kedua.
Nah, jadi itu guys. Jadi kalian tahu kan analisis material dari tempat sampah otomatis ini. Nah, kita akan masuk ke part yang ketiga, yaitu cara kerja dari alat ini yang akan dijelaskan oleh emak kita, Anissa Matimato Zara. Hai guys, kali ini kita akan memasuki outline yang ketiga, yaitu cara kerja alat tempat sampah otomatis berbasis Arduino ini. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini tuh ada yang namanya sensor ultrasonik. Nah, di sini fungsinya sensor ultrasonik mendeteksi objek atau sampah yang mendekat ke tempat sampah ini. Lalu sensor ultrasonik mengirimkan sinyal kepada Arduino Uno, lalu Arduino mengirimkan ke motor servo, dan motor servo menggerakkan tutup tempat sampah ini. Oke, lebih lanjutnya lagi kita akan mendemokan alat di video berikutnya. Nah guys, kita akan mendemokan secara langsung nih gimana sih cara kerjanya tempat sampah otomatis ini. Nah, posisi adaptor sudah di sumber listrik ya, atau colokannya. Terus tuh kita colok adaptor ke box panel ini. Nah, bisa dilihat box panel juga sudah merespon ya, dan ini nyala. Kemudian ini sampahnya ya. Kita akan mendekatkan sampah ini ke sensor ultrasonik yang berada pada si tempat sampah ini. Nah, lalu kemudian tempat sampahnya akan merespon dan buka seperti itu. Oke, dari percobaan yang tadi itu kita bisa simpulkan nih gimana sih cara kerjanya si alat ini. Jadi tuh saat kita mendekatkan sampah ke sensor ultrasonik ini akan menangkap pergerakan objek ya. Lalu dari sensor ultrasonik ini akan mengirimkan ke Arduino Uno R3 yang sudah diprogram, akan bisa membuka si tutup tempat sampah ini. Lalu dari Arduino Uno ke motor servo. Nah, motor servo ini akan menarik pengait yang ada di dalam tempat sampah ini. Lalu tempat sampah ini membuka secara otomatis. Jadi tempat sampah otomatis ini menggunakan sensor ultrasonik, motor servo SG90 dan Arduino Uno R3. Nah, jadi itu aja guys dari video ini. Jadi kalian tahu yang pertama itu seperti apa komponen dan rangkaian alatnya. Yang kedua itu analisis materialnya itu seperti apa. Dan yang ketiga itu cara kerja dari alat tersebut. Nah, itu aja guys dari tempat sampah otomatis ini. Sekian dari kami, kelompok 5 Material Teknik Elektro A. Terima kasih kalau kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Elektro ITK, dahsyat berprestasi.